Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kunci kerukunan. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita pasti saling berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana sih agar hidup menjadi rukun dan damai? Ada 4 kunci kerukunan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tasamuh, yaitu toleransi. Yang kedua musawah, yaitu persamaan derajat. Yang ketiga tawasud, yaitu moderat. Dan yang keempat ukhuwah, yaitu persaudaraan. Yang pertama yaitu tasamuh. Kata tasamuh ini diambil dari kata samaha yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Nah, maksud dari tasamuh yaitu kita bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Contohnya tasamuh dalam agama atau toleransi dalam agama, yaitu berarti kita saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Jadi, bukan mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, tapi menghargai eksistensi agama yang dianut oleh orang lain. Nah, toleransi dalam agama Islam, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa toleransi dalam agama itu menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Contohnya, misalkan kalian punya teman si A. Si A ini beragama Hindu misalnya. Berarti kalian menghargai apa yang menjadi kepercayaan si A. Bukan berarti kalian mengikuti kegiatan peribadatan si A, bukan. Tetapi kalian menghargai agama si A dan kalian tetap meyakini agama kalian. Karena sikap tasamuh ini mengarah pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia tidak bisa menolak perbedaan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, di Indonesia ini saja terdapat berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Maka sudah sepatutnya untuk kita saling menghargai, saling bertoleransi. Begitu pula agama yang ada di Indonesia, bukan hanya agama Islam. Bukankah Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi sudah jelas. Nah, konsep tasamuh dalam Islam ini sebenarnya tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Nah, tapi apabila hubungannya dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tentu tidak mengenal kata kompromi. Jadi
kalau hubungannya dengan keyakinan dan ritual, kita tidak bisa mengikuti ritual agama orang lain. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu sama saja dengan mencampur adukan agama. Jadi kita menghargai agama orang lain, tapi kita tetap meyakini agama kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang berbeda agama, bukan berarti kita harus, oh agama lu salah, agama gua nih yang benar, lu harus ikut agama gua karena agama lu salah. Tidak seperti itu, karena tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Jadi agamamu untukmu dan agamaku untukku. Jadi tasamuh dalam Islam ini Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Jadi kita tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan dari agama lain. Kita sebagai manusia harus saling menghargai apa yang dianut oleh orang lain. Di sini Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan adanya 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Ya, manusia adalah makhluk yang mulia. Jadi, meskipun dia berbeda agama dengan kita tidak boleh menghinakan, merendahkan dia. Kenapa? Karena dia juga manusia, sama seperti kita. Kemudian perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Seperti yang Ibu bilang, perbedaan adalah fitrah yang dikehendaki Allah. Kita tidak bisa mengubah perbedaan. Yang ketiga, Allah Maha membuat perhitungan. Nah, karena Allah Maha membuat perhitungan, jadi bukan kuasa kita sebagai manusia untuk mengadili orang tersebut kafir, orang tersebut sesat. Tidak boleh. Jangankan yang berbeda agama, kadang yang sama-sama Islam aja masih suka saling mengkafirkan, menyesatkan. Contoh misalkan kalian yang biasa kita tahu itu sholat subuh, misalkan kalian sholat subuh pakai kunut, dia sholat subuh nggak pakai kunut, terus kalian sesat-sesatkan, kalian kafir-kafirkan, wah sholat subuhnya nggak pakai kunut, sesat nih, kafir. Tidak boleh. Biarlah yang kalian yakini itu benar kalian kerjakan, dan hargai apa yang orang lain yakini selama masih dalam hal yang furu. Itu masih diperbolehkan karena perbedaan itu adalah fitrah. Kemudian keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Selanjutnya adalah membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih kita membiasakan diri untuk berperilaku toleransi? Nah, di sini sih contoh sikap tasamuh dalam Islam. Teladan contoh yang paling baik tentunya adalah Rasulullah SAW. Di kota Madinah, Rasulullah tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Meskipun kita tahu bahwa Rasulullah di kota Madinah sebagai seorang pemimpin, tapi tidak serta-merta membuat beliau memaksakan orang-orang untuk memeluk agama Islam. Tidak. Beliau menerima siapapun, menerima agama apapun, dan tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menaklukkan Yerusalem, beliau tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim. Beliau tetap memberi kebebasan untuk warga non-muslim untuk tetap beribadah, memberi kebebasan memeluk agamanya. Kemudian kisah tentang Rasulullah memberi makan seorang Yahudi. Kalian pasti sudah sering mendengar kisah ini, dimana ketika saat itu seorang Yahudi buta ini selalu menjelek-jelekan Rasulullah, selalu menghina, memfitnah, pokoknya menjelek-jelekan lah. Tetapi Rasulullah setiap harinya tetap memberi makan, dan seorang Yahudi ini tidak mengetahui bahwa yang memberi makan ini adalah Rasulullah, orang yang selalu
ia hina, orang yang selalu ia jelek-jelekan. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar ini menyuapi Yahudi buta ini merasa langsung, siapakah engkau? Engkau bukan orang yang biasa memberiku makan. Kemudian singkat cerita Abu Bakar menceritakan bahwa yang biasa memberinya makan adalah Rasulullah SAW. Orang yang selama ini dia hina, dia jelek-jelekan, orang yang selama ini dia pokoknya dia hasut, dia hina, dia jelek-jelekan. Nah, akhirnya Yahudi buta ini menangis mendengar bahwa Rasulullah yang selalu memberi dia makan. Jadi Rasulullah ini tak pernah dendam, dia tetap, padahal dia bukan pemeluk Islam, terlebih lagi dia selalu menjelek-menjelekannya, tapi Rasulullah tetap memberikan makan. Nah, dari sini akhirnya seorang Yahudi itu menangis dan akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia memeluk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berhenti dan berdiri ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi pada saat itu ada jenazah Yahudi lewat di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung berhenti dan berdiri. Nah, para sahabat kemudian bertanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah dia juga manusia? Nah, begitu toleransinya Rasulullah menghargai orang lain meskipun bukan meluk Islam, meskipun berbeda agama dengan. Yang kedua yaitu musawah atau persamaan derajat. Musawah ini berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan, menyamaratakan. Nah, secara bahasa, musawah berarti kesamaan. Dan secara istilah, yaitu sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sikap musawah ini biasanya sering dipakai dalam bidang hukum, guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Contoh, penjaga toko mencuri uang 10 juta rupiah dihukum 2 tahun penjara. Kemudian seorang pejabat atau pegawai mencuri juga uang 10 juta rupiah juga. Jadi dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu 20 tahun, 2 tahun penjara. Bukan karena pejabat hukumannya lebih ringan nih. Tidak. Jadi persamaan derajat itu entah dia orang kaya ataupun orang miskin dalam hukum sama. Kemudian juga dalam pemerintahan, misalkan pendapat dari rakyat jelata, pendapat dari rakyat biasa, dan pendapat dari pejabat harusnya sama-sama didengarkan selama pendapatnya itu logis dan berbobot. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun pernah berkata, unzur ma qala wala tanzur man qala. Jadi lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang berkata. Kemudian musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Jadi, persamaan hak, persamaan kewajiban merupakan keadilan dalam Islam. Kemudian, setiap manusia sama derajatnya, tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap orang lain. Jadi, setiap manusia itu derajatnya sama, seperti yang Ibu bilang, mempunyai tanggung jawab yang sama dan hak yang sama. Tidak ada yang lebih kaya memiliki hak istimewa, yaitu kewajibannya dikurangin 1. Tidak seperti itu. Jadi mau kaya ataupun miskin sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Contohnya misalkan memiliki hak berpendidikan, sama-sama mau kaya mau miskin punya hak untuk pendidikan. Kemudian punya hak, sama-sama punya hak tempat tinggal, sama-sama punya hak untuk bertransaksi, untuk bermuamalah dan sebagainya. Kemudian memelihara hak-hak non-muslim, diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Nah, jadi meskipun non-muslim, kita tetap dalam Islam itu, musyawarah dalam Islam itu tetap memahami dan menghargai perbedaan keyakinan dan ritual agama mereka. Kemudian persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Nah, seperti yang tadi Ibu contohkan juga, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memiliki pendidikan yang sama, sama-sama boleh kuliah, sama-sama boleh sampai ke pendidikan tinggi. Kemudian juga dalam Islam memiliki kewajiban yang sama. Laki-laki wajib sholat 5 waktu, perempuan juga wajib sholat 5 waktu gitu. Kemudian persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya dalam kehidupan masyarakat itu mau kaya mau miskin, seperti yang bilang, mau kaya mau miskin memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun mungkin saja implementasinya berbeda, kayak misalnya pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan kalau rakyat biasa tidak berhak membuat undang-undang, seperti itu. Kemudian persamaan manusia di depan hukum, seperti yang udah Ibu contohkan. Mau kaya ataupun miskin sama, mempunyai hak yang sama pada hukum. Laki-laki ataupun perempuan jika sama-sama mencuri atau sama-sama membunuh, maka hukumnya pun akan sama, seperti itu. Kemudian membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan melihat contoh-contoh sikap musawah dalam Islam. Yang pertama yaitu Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Seperti yang kita tahu sejarahnya, sebelum datangnya Islam, wanita itu derajatnya sangat rendah, bahkan wanita itu dianggap aib oleh pada masa itu. Bahkan ketika orang-orang ketika wanita melahirkan bayi dan yang lahir adalah bayi perempuan, tidak segan-segan mereka untuk membunuhnya. Karena apa? Karena wanita itu dianggap aib, wanita itu dianggap tidak bisa apa-apa. Nah, ketika Islam datang, maka Islam meningkatkan derajat wanita. Kemudian ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah, ia menagihnya dengan kasar dan berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya hak bicara." Nah, padahal ketika itu belum jatuh tempo hutangnya dan orang Yahudi ini menagihnya dengan berkata kasar. Tapi ketika para sahabat marah, Rasulullah pun membiarkan, maksudnya Rasulullah pun berkata, dia punya hak, jadi dia punya hak bicara, seperti itu. Kemudian ketika Khalifah Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, jadi suratnya itu berisi tentang persamaan hukum, persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Jadi isinya samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. Jadi di sini tuh tujuannya entah itu orang lemah atau rakyat biasa dan orang mulia atau istilahnya pejabat-pejabat itu sama. Hukum antara keduanya ini harus sama. Agar apa? Agar orang lemah ini merasa adil, merasa pemerintahan ini adil karena menghukumi mereka dengan
sama, seperti itu. Kemudian ketika pengangkatan seorang pemuda, Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Dari sini terlihat bahwa Islam itu tidak mencari, kan kalau Usama bin Zaid ini saat itu masih muda ya. Nah, sedangkan tidak memilih-milih, wah harusnya yang tua nih yang lebih pantas, tidak seperti itu. Selama pemuda ini mampu, pemuda ini memiliki strategi, memiliki otak yang brilian, dia cerdas, dia pandai, maka pokoknya selama memenuhi kualifikasinya, meskipun masih muda tetap diangkat sebagai panglima pasukan. Seperti itulah Islam. Yang selanjutnya adalah tawasud atau moderat. Nah, kata tawasud ini berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Secara bahasa, tawasud ini berarti moderat, sedangkan secara istilah, tawasud adalah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke jalan tengah. Kalian pasti tahu wasit kan? Wasit itu berada di tengah-tengah, dia tidak memihak kelompok A dan tidak memihak kelompok B. Jadi tawasud ini berada di tengah, dia tidak condong ke kiri, tidak pula condong ke kanan. Nah, sikap tawasud ini tuh sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus. Dia tidak condong kanan, tidak condong kiri, dan akan membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu tawasud dalam Islam. Nah, Islam ini menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu tanpa condong ke kanan ataupun condong ke kiri, seperti sabda Rasulullah, khairul umuri ausatuha, sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akhlak, akidah, dan syariat. Yang pertama, dimensi akidah. Yang pertama, Islam ini berada di antara ateisme dan politeisme. Ateisme itu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan atau mengingkari adanya Tuhan. Sedangkan kalau politeisme itu paham yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Sedangkan Islam ini monoteisme. Apa monoteisme? Yaitu paham yang mempercayai Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu. Kemudian antara jabr dan ikhtiar. Nah, di sini beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia itu paksaan dari Allah. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah paksaan dari Allah. Kemudian ada aliran lain yang mengatakan bahwa perbuatan manusia mutlak dari diri sendiri. Nah, Islam bersikap berada di tengah-tengah, yaitu tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Jadi perbuatan manusia itu tidak mutlak paksaan dari Allah, tidak juga mutlak atas kuasa manusia itu sendiri. Kemudian dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ini peribadatan antara syariat dan hakikat. Nah, dalam ibadah, Islam ini menggunakan dua-duanya, yaitu kacamata syariat dan hakikat. Karena kalau syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan sedangkan kalau hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Maksudnya apa? Nah, kalau syariat itu seperti praktek dalam peribadatan, yaitu sholat, puasa. Sedangkan kalau hakikatnya itu lebih ke
hati kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah, mempercayai Allah. Nah, kalau misalkan syariat tanpa hakikat, kita sholat, kita puasa, tapi kita tidak mempercayai takdir Allah, atau kita tidak mempercayai adanya Allah. Nah, itu sama aja kepalsuan, sama aja bohong. Begitupun sebaliknya, hakikat tanpa syariat, kita percaya takdir Allah, kita percaya Allah, kita percaya Allah Maha mengetahui, kita percaya Allah Maha mendengar, tapi kita tidak mengerjakan syariat, kita tidak sholat, kita tidak puasa. Nah, itu sama aja omong kosong. Jadi, hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Kemudian dimensi syariat ada antara kemaslahatan individu dan kolektif. Maksudnya apa? Maksudnya persoalan yang muncul pada dimensi syariat ini antara kemaslahatan individu dan kolektif, yaitu kebermanfaatan antara diri kita sendiri, antara individu dan bersama orang lain dan kolektif. Dalam hal ini Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Jadi kita antara individu, antara sendiri iya, dan kemaslahatan bersama pun iya, terwujud secara bersamaan. Tapi kalau misalkan terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Contoh, misalkan kalian sedang berjalan-jalan, kalian sedang mengunjungi suatu desa. Kemudian di desa itu terbiasa ketika sholat subuh, terbiasa untuk membaca kunut, sedangkan kalian terbiasa tidak membaca kunut saat sholat subuh. Nah, untuk kemaslahatan kolektif agar tidak terjadi pertentangan, maka ketika kalian sholat berjamaah di situ, kalian mengikuti yang sudah biasa di situ. Nah, itu namanya kemaslahatan kolektif itu lebih penting daripada individu. Karena apa? Agar tidak terjadi pertentangan. Di sini menyambung dengan yang pertama kita bahas, yaitu toleransi. Seperti itu. Jadi, ketika ada suatu hal yang bertentangan dengan paham kita, selama masih dalam hal yang furu, yaitu hal cabang yang memang fitrahnya itu berbeda, itu kita mengikuti yang lebih banyak. Jadi daripada kita merasa kita sendiri benar, kita datang ke desa orang lain, ujug-ujug kita merasa bahwa kita yang benar, kita bilang mereka semua salah, itu maka akan terjadi pertentangan, akan terjadi pecah belah. Jadi lebih baik kita mengikuti yang kolektif dibanding kita mempertahankan pendapat kita selama masih dalam hal furu. Seperti itu. Kemudian membiasakan berperilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita agar tetap berada di jalan tengah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Seperti yang Ibu bilang tadi, jadi hindarilah perbuatan-perbuatan atau ungkapan-ungkapan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Kayak yang tadi Ibu contohkan, kalian lagi pergi ke desa itu berbeda dengan kalian, maka jangan ungkapkan atau lakukan hal-hal yang bertentangan dengan mereka. Jadi selama masih sama-sama dalam hal furu, selama masih sama-sama akidahnya sama, hal usulnya sama, maka hindari perbuatan dan ungkapan ekstrim. Contoh misalkan kalian pergi suatu kampung itu biasa setiap malam Jumat melakukan yasinan, tahlilan, kemudian kalian tiba-tiba di situ kalian bilang, wah, yasinan itu bid'ah, dilarang, kalian sesat, akan masuk neraka. Nah, jangan, hindari perbuatan atau ungkapan seperti itu. Karena apa? Karena akan menyebabkan pertentangan.
Sedangkan kita tadi sudah membahas tentang toleransi, menghargai pendapat orang lain. Sedangkan kalau kalian tidak mengerjakan itu, maka cukup kalian yakini apa yang kalian anggap benar. Kemudian kita biarkan orang lain, kita hargai orang lain yang mereka anggap benar juga selama masih dalam hal yang furu. Kemudian menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman seperti yang Ibu contohkan. Jadi kita tidak boleh serta-merta bilang kamu kafir, kamu sesat. Itu namanya penghakiman terhadap seorang. Sedangkan di toleransi tadi kita bahas bahwa Allah itu sebaik-baiknya yang maha menghakimi, maha membuat perhitungan. Jadi biarkan Allah yang menilai, biarkan dia bertanggung jawab kepada Allah, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Seperti itu. Karena kalau nanti saling tuduh, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, maka akan menjadi pecah belah, apalagi sesama Islam. Kemudian memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang sudah Ibu contohkan. Jadi kita menganggap bahwa untuk menghargai mereka, untuk menghargai orang yang berbeda dengan kita, maka kita pikirkan saja untuk tetap menjalin persaudaraan. Itu sebagai sikap toleransi kita kepada orang lain. Kalau kita pikir saja, kalau saya bilang sesat, saya bilang kafir, nanti yang ada persaudaraannya putus, nanti yang ada saling pecah belah, saling bertentangan. Jadi untuk menjaga persaudaraan, kita harus bertoleransi. Seperti itu. Selanjutnya ukhuwah atau saling bersaudara. Nah, kata ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah yaitu sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, berarti saudara itu bukan hanya dalam ikatan darah, bukan hanya ini kakak saya, kakak sepupu saya, bukan, tetapi sesama orang mukmin, sesama orang Islam itu bersaudara, saudara seiman. Atau kita sama-sama bangsa Indonesia, berarti bersaudara, saudara dalam negara Indonesia ini. Nah, jadi kita ukhuwah itu menjaga persaudaraan itu bukan persaudaraan yang sama-sama dalam ikatan darah, tetapi persaudaraan dalam sesama agama Islam, persaudaraan dalam sesama sesama warga negara Indonesia dan sebagainya. Kemudian ukhuwah dalam Islam. Di sini Quraisy Shihab membagi ukhuwah dalam 4 macam. Yang pertama ukhuwah fil al-ubudiyah, yaitu persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Jadi semuanya bersaudara karena merupakan ciptaan Allah. Kemudian yang kedua itu ukhuwah fil islamiyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Jadi semua bersaudara karena kita semua berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fil an-nasab wa al-wataniyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang keempat, ukhuwah fiddin al-islamiyah, persaudaraan karena persamaan agama Islam. Nah, ukhuwah ini
diorientasikan pada beberapa prinsip pokok. Yang pertama itu akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat. Kemudian toleransi dalam perbedaan, saling menolong antar sesama, sikap seimbang antar semua bidang, kemudian bersikap sederhana, tidak memihak, memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan sebagainya. Kemudian membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita membiasakan diri kita untuk berperilaku ukhuwah? Nah, dari contoh Rasulullah, kita tahu bahwa Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kalian tahu kaum muhajirin itu masyarakat Islam Mekah yang hijrah ke Madinah, dan sedangkan kaum ansor itu masyarakat Islam di Madinah. Nah, Rasulullah ini mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor agar mereka saling tolong-menolong, menjalin persatuan umat Islam, dan menjadi pondasi dasar untuk membangun negara. Dari sini Rasulullah sudah mencontohkan untuk kita saling bersaudara meskipun bukan satu keturunan, bukan dalam ikatan darah. Nah, untuk mencapai nikmatnya persaudaraan, baik sesama manusia, bangsa, ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu yang pertama, saling mengenal atau ta'aruf. Nah, yang paling awal banget itu ta'aruf. Ta'aruf itu apa sih? Usaha saling mengenal satu sama lain, sama manusia. Nah, usaha ini wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal. Jadi, mengenal itu meliputi mengenal fisik, pemikiran, kejiwaan, dan lainnya. Yang kedua, proses saling memahami. Nah, setelah kita mengenal, setelah kita sudah saling mengenal, kita melakukan proses untuk saling memahami. Di sini juga termasuk yang kita bahas tadi, yaitu toleransi juga. Nah, saling memahami. Jadi, kita memahami tuh mulai dari fisik dia, mulai dari pemikiran dia. Pokoknya kita mulai saling memahami dan menghargai kelebihan dia, kekurangan dia, gitu. Kemudian yang ketiga, saling tolong-menolong. Nah, untuk terjalinnya ukhuwah, setelah kita kenal, kita paham, kita harus bersikap saling tolong-menolong dalam kebaikan ya, bukan tolong-menolong dalam keburukan, yaitu ta'awun. Terus kemudian bersatu atau ta'alu. Nah, setelah kita saling menolong, kita sudah kenal, memahami, saling tolong-menolong. Nah, dalam Islam kemudian akan menjadi satu, akan bersatu. Ini akan menjadi pondasi yang kuat dalam Islam, dalam bernegara juga. Seperti itu. Jadi bisa mewujudkan visi dan misi. Kemudian yang terakhir, takaful, yaitu saling menjaga. Jadi kita antar saudara yang satu dengan yang lain saling menjaga. Kita memberi keamanan, menjaga agar persaudaraan erat dan kokoh. Sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.